Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Arul Murtado. Yang kali ini bakal membahas tentang teroran debt collector ilegal yang sudah meneror, sudah menakut-nakuti nasabah ketika belum jatuh tempo. Teman-teman yang sudah melakukan pinjaman online atau korban pinjaman online, pasti mereka pernah merasakan hal ini. Pinjaman tenornya hanya seminggu, terpaksa mereka ambil potongan bunga yang sangat besar, tapi setelah itu belum jatuh tempo, belum seminggu, biasanya 5 hari atau 6 hari, belum hari ketujuh, itu sudah diteror sama si DC. Udah dimaki-maki, udah disuruh bayar, kalau nggak bayar akan di ini, kalau nggak bayar akan di itu, seperti itu teman-teman ya. Pasti kalau kamu pernah melakukan pinjaman online di pinjaman online ilegal, bisa merasakan hal yang seperti itu. Di video kali ini saya akan perlihatkan penilaian-penilaian yang ada di Play Store ya, tentang pengalaman mereka mengalami hal yang seperti itu. Kita langsung aja teman-teman, nanti kita sambil bahas beberapa hal yang memang harus dibahas di tengah-tengah kita baca penilaian-penilaian dari korban pinjaman online. Yang pertama kita ketemu sama aplikasi Cash Pro. Nah, di sini ada yang memberikan rating negatif ya dari Ria Eriawati. Untuk aplikasi yang bernama Pinjam Dompet sangat keterlaluan. Jatuh tempo masih 2 hari lagi, pagi-pagi buta udah WA minta dilunaskan hari ini juga sebelum jam 12. Kalau tidak dilunaskan mereka akan sebar data secara acak ke 30 kontak. Dasar binatang. Ini sepertinya korban yang satu ini seringkali diancam atau diteror oleh DC ya, karena kata-katanya di endingnya itu seperti makian para DC. Mungkin sudah sering meladeni para DC. Di sini teman-teman, memang hal ini adalah yang terjadi ya. Katanya tenornya 7 hari, tapi baru hari kelima udah ditelepon, udah di WA suruh bayar. Dan alasan debt collector itu macam-macam ya. Yang pasti debt collector itu dituntut untuk membujuk kita, meneror kita agar kita itu bisa membayarkan pinjaman kita sesegera mungkin. Jadi mungkin debt collector itu juga takut ya. Perusahaan pinjaman online itu juga takut ketika hari H kita juga belum memiliki uang, jadi hari kelima udah diteleponin, udah disuruh bayar ya. Berikutnya kita ketemu sama aplikasi Rupiah Perkasa teman-teman. Nah, ini ada Bang Tojib ya. Bang Tojib, Bang Tojib. Kenapa kau minjam online ilegal, ilegal? Bang Tojib ditungguin 3 tahun gak pulang-pulang, ternyata banyak pinjaman online ya. Oke, ini Bang Tojib memberikan ulasan di aplikasi Rupiah Perkasa. Ini aplikasi perusak nama baik. Pinjaman dari modal bijaksana CS-nya mana? Pinjaman jatuh tempo 18 Juli. Kenapa pada tanggal tersebut kontak saya kok sudah dihubungi? Waduh, gawat ini. Saya sudah saya sudah bayar di tanggal tersebut. Kenapa kok masih info ke kontak saya yang isinya rekan kerja? Jangan bikin malu orang dong. Kita pinjam dengan kompensasi mahal tapi masih dipermalukan. Perwakilan dari modal bijaksana tanggapi sebelum ada tuntutan pencemaran nama baik dari saya. Nah, ini teman-teman bahayanya pinjaman online ya. Ketika kita udah beritikat baik mau bayar di hari H, di tanggal jatuh tempo, tapi mereka udah sebar data. Dan ini tidak hanya dialami oleh Bang Toyib ya, banyak sekali teman-teman di sana itu yang melakukan pinjaman online di aplikasi ilegal dan mereka kena batunya. Belum terlambat, belum melewati hari jatuh tempo, tapi data mereka udah disebar, kontak-kontak mereka udah dihubungi, mereka udah diteror seperti itu. Bahkan sebelum hari jatuh tempo udah diperlakukan seperti itu, ada loh ya. Jadi teman-teman, inilah bahayanya pinjaman online. Jadi jangan pernah melakukan pinjaman online yang ilegal. Itu pesan saya buat teman-teman semuanya, jangan pernah melakukan pinjaman online yang ilegal karena itu sangat berbahaya buat kita semua. Oke, berikutnya masih ada dari Rupiah Perkasa, dari Devi Permatasari nih. Jangan diinstal deh, apalagi bagian sini pinjam itu benar-benar parah penagihannya. Baru kali ini saya ditagih secara kasar dan itu belum lewat jatuh tempo. Baru hari H jatuh tempo, itu pun sore, gak punya tata kerama sopan santun kali ya. Udah kecewa banget, beda banget di aplikasi K. Sebelahnya yang ramah, telepon nomor yang ada di kontak, marah-marah untuk penagihan pencemaran nama baik itu namanya. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Belum lewat jatuh tempo udah dimaki-maki. Biasanya dari pagi itu udah diteleponin ya. Beda banget dibanding sama aplikasi K.
Sebenarnya sama aja Mbak Devi ya, kalau itu ilegal ya. K-nya itu K apa? Kalau K-nya itu yang legal ya mungkin ada bedanya ya, tapi kalau K tapi yang ilegal itu sama aja pasti. Cuma mereka di aplikasi K itu yang ilegal, kalau ilegal ya belum melakukan hal yang seperti itu kepada Mbak Devi. Jadi sama aja sih ya. Jadi saran saya berhenti, stop pinjaman online ilegal sekarang juga. Masih dari Rupiah Perkasa teman-teman, APP itu terlalu sadis. Ini dari Azri Agustinova. DC-nya kata-kata kasar, belum telat data kita udah disebar. Wah, kejadian lagi. Saya mohon pada teman, kakak, ibu-ibu jangan pinjam APP ini karena tenor sangat menipu kita. Musnahkan APP ini. Ini udah saya. Misalnya seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dan sebagainya. Ini sebenarnya Mas Azri ini kasihan ya, belum telat datanya udah disebar. Turut prihatin dengan Mas Azri ya, dan stop pinjaman online sekarang juga Mas Azri biar tidak semakin parah. Aplikasi berikutnya ada Dana Now dari Tom. Jangan pinjam kemari, tidak ada izin OJK, dan awas hati-hati kontak telepon Anda diminta izin akses aplikasi ini karena mereka bisa melihat bahkan mengambil kontak telepon yang ada di HP kita. Itu jaminan mereka jika kita tidak bayar atau meminta Anda membayar 2 hari sebelum jatuh tempo. Jika tidak, maka disebar data hutang kalian melalui SMS, WA, telepon ke semua kontak telepon di HP ya. Saya akan minta AFPI menyelidiki ini. Dasar aplikasi kontelo. Ini juga pasti si Tom ini termasuk nasabah yang sering berdebat sama debt collector. Karena ciri-ciri debt collector dalam memaki itu sudah merasuki Mas Tom. Hujatan-hujatan, cacian-cacian seperti yang kata-kata di ending ini itu adalah ciri khas debt collector ya. Jadi tanpa sadar teman-teman, ini bahayanya juga ketika kita keseringan meminjam online di pinjaman online ilegal. Ketika kita sering bermasalah sama DC itu berbuat kasar, DC itu memaki-maki kita, menghujat kita, keluar kata-kata kasar, kata-kata binatang, itu secara alam bawah sadar itu bisa saja merasuki kita. Yang namanya sifat-sifat seperti itu bisa merasuki diri kita. Bahayanya kita itu akan menerapkan itu kepada orang lain. Jadi kepada di keluarga kita akan suka maki-maki seperti DC itu. Pada teman-teman kita jiwanya menjadi berubah menjadi jiwa yang kasar, menjadi jiwa yang penuh amarah, suka maki-maki orang seperti si DC itu. Bahayanya seperti itu teman-teman ya. Mungkin secara tidak sadar, tapi itu sedikit demi sedikit kalau kita sering berhubungan dengan pinjaman online atau dengan DC, sering berdebat dengan mereka, sifat mereka juga akan bisa merasuki kita. Itu yang bahaya. Berikutnya masih ada aplikasi Dana Now. Nah, ini dari Ari 24. Dana Now, saya mau minta pertanggungjawaban kalian. Hari ini saya jatuh tempo di aplikasi Tunai 2. Data saya sudah disebar ke semua kontak. Saya akan proses masalah ini ke jalur hukum. Saya tidak main-main. Hati buat kalian yang pinjam di dalam aplikasi Dana Now, penagihan nggak ada yang sopan. Selama saya pinjam di Dana Now, selalu saya bayar 2 hari sebelum jatuh tempo. Jadi janji tambah tenor, tapi tak pernah ada. Masalah ini sudah saya proses ke Polres, nomor DC udah saya kirimkan ke Barreskrim. Benar sekali teman-teman ya, ketika kita baru hari kelima, jatuh tempo 7 hari, baru hari kelima itu biasanya kita ditelepon oleh debt collectornya, di WA oleh debt collectornya, Bapak Ibu bisa dibayarkan sekarang karena Anda merupakan nasabah pilihan, dan ketika Anda sudah membayarkan hari ini sebelum jam 12 siang, Anda akan mendapatkan tenor tambahan. Jika mengajukan lagi, Anda akan mendapatkan limit sampai 5 juta dan tenor 30 hari. Biasanya seperti itu teman-teman ya, dan itu adalah bullshit. Dan itu adalah bohong, hoax terbesar yang dibikin oleh para DC. Jadi teman-teman jangan pernah percaya kalau DC itu, jangan pernah percaya sama DC apapun itu omongannya ya. Janji tenor naik, janji limit naik, janji ini, janji itu, jangan pernah kita menuruti apa maunya DC, apalagi pas kita ditagih akan dapat ini Pak, akan dapat ini Bu. Jangan pernah percaya sih sama si DC. Berikutnya teman-teman masih ada Dana Now. Dana Now banyak juga, Dana Now banyak juga nih ya. Dari Nunung, saya sarankan jangan ambil pinjaman di sini, belum jatuh tempo suruh dibayar. Pakai dibohongi lagi, alasannya ada maintenance data untuk 3 hari ke depan sehingga tidak bisa dibuka aplikasinya.
Padahal semua itu bohong. Kalau sudah jam yang ditentukan oleh mereka tidak kita turuti, mereka akan mengancam dan mengintimidasi. Sekali lagi, jangan pernah lagi pinjam di sini. Nah, salah satu alasan klasik teman-teman, selain para DC itu memberikan iming-iming berupa limit dan juga tenor yang naik, itu adalah maintenance. Nah, jadi perbaikan. Bapak Ibu mohon segera dibayarkan sekarang sebelum jam 12 siang, karena kami akan melakukan perbaikan server selama 3 hari ke depan. Jadi 3 hari ke depan Bapak Ibu gak bisa bayar. Kalau gak bisa bayar nanti jadinya kena denda. Itu harus dibayarkan sekarang Bapak Ibu, harus dibayarkan sekarang. Oh kayak gitu ya. Itu adalah salah satu trik debt collector dalam menagih nasabah pinjaman online yang ilegal. Oke teman-teman, masih ada beberapa ulasan lagi yang bakal kita bahas ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan di video kali ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, biar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik di channel Arul Murtado ya. Jangan lupa juga yang mau komen-komen, sharing, berbagi pengalaman bisa tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar aja. Nanti biar dijawab sama teman-teman yang lain, atau kalau saya bisa jawab, saya jawab di kolom komentar juga, atau saya bisa buat videonya di next video. Oke, ke aplikasi berikutnya teman-teman, ada Dana Kredit nih. Dana Kredit ini ratingnya tinggi juga ya, 4,4, tapi rating bohong ini, pasti rating bot ini ya. Dari Dasih Purwanti. Untuk proses cepat tetapi penagihannya kasar, baru jatuh tempo sudah diteror, dipermalukan, dibuatkan grup dan dikatain maling pencuri. Nah ini sangat meresahkan, sangat menakutkan sekali teman-teman. Buat kamu pelaku, buat kamu korban pinjaman online yang saat ini masih melakukan pinjaman online, hati-hati ya, stop sekarang juga, jangan pernah menuruti pinjaman online lagi. Ini baru hari jatuh tempo sudah dibuatkan grup dan dikatain maling, padahal belum terlambat ya. Itulah kejamnya pinjaman online ilegal teman-teman. Jadi buat kamu yang belum pernah pinjaman online ilegal, jangan pernah melakukan pinjaman online ilegal. Buat kamu yang saat ini masih terjebak di pinjaman online ilegal, segera bereskan. Kalau kamu punya uang, silahkan dilunasi semuanya dan jangan pernah berhubungan dengan mereka lagi. Kalau kamu tidak punya uang, beranikan diri, kuatkan mental untuk melawan mereka. Stop bayar, jangan sampai kehidupan kita rusak oleh mereka. Berikutnya aplikasi KSP Dana Kilat. Nah ini banyak sekali yang pakai ini teman-teman. KSP Dana Kilat itu satu aplikasi yang dinaungi oleh sebuah perusahaan yang mempunyai banyak aplikasi. Jadi di sini teman-teman, kamu bisa mengajukan pinjaman di berbagai aplikasi, banyak sekali ya, bisa sampai 10 lebih ini di KSP Dana Kilat ini. Ada Karen Septiani, aplikasi parah banget, jatuh tempo masih besok dan sekarang ditelepon, dia ancam kontak saya diteleponin, penagihannya kasar, jatuh tempo baru jamnya ditentukan. Aneh, saya mau bayar di jam berapapun itu hak saya, kecuali saya udah lewat dari tempo. Nah ini juga kasihan teman-teman ya, belum hari H, belum jatuh tempo udah dikata-katain, udah diteror, udah diteleponin, ayo bayar sekarang juga. Nggak mau tahu, pokoknya harus bayar sekarang juga. Tuh biasanya DC yang cewek tuh yang kejam ya. Kalau DC cowok biasanya itu masih bisa diomongin baik-baik, diomongin halus-halus gitu ya. Kalau DC cewek itu biasanya lebih kejam teman-teman. Bayar sekarang ya sekarang, gak boleh besok karena ada ini. Pintar sekali mereka ngomong ya. Mungkin mereka DC cewek-cewek itu punya banyak masalah sekali di kehidupan nyatanya, sehingga dia memaki-maki di kehidupan DC-nya. Nah, jadi dia suka maki-maki. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyatanya dia mungkin banyak tekanan juga ya. Kasihan para DC seperti itu. Tapi mereka sudah membuat keresahan di masyarakat dan harus kita balas, jangan kita kasihani para DC seperti itu. Masih dari KSP Dana Kilat, dari Febrianti, saya menggunakan APK KSP Dana Kilat, tidak pernah buruk dalam pembayaran, selalu tepat waktu. Entah kenapa di Tunai 2 saya selalu disuruh membayar lebih awal, dikasih janji manis sekali, 2 kali, 3 kali lancar pencairannya. Saat kemarin saya disuruh membayar sebelum jatuh tempo,
Saya sudah usahakan cari talangan dana, ternyata saat saya lunasi sebelum jatuh tempo akun tunai 2 langsung ngeblank. Alhasil DC yang sudah menipu saya, giliran saya teror. Makasih. Ini kesalahannya teman-teman. Kesalahannya itu kita membayar pinjaman online yang ilegal dengan pinjaman online lain. Jadi gali lubang tutup lubang. Kita cari talangan dana lain lewat pengajuan pinjaman online ilegal lain, kita buat bayar pinjaman online kita. Habis itu kita gali lubang lagi, tutup lubang lagi, gali lubang lagi, tutup lubang lagi. Nah, akhirnya dari yang hanya satu aplikasi itu bisa menjadi belasan aplikasi, bisa menjadi puluhan aplikasi, dan di situ kita akan jatuh, teman-teman. Nah, ini salahnya itu di sini. Jadi jangan pernah membayar pinjaman online itu dengan mengajukan pinjaman online lainnya. Itu kesalahan kita yang utama. Jadi kalau kita gak punya uang, ya udah stop bayar, dan kita gagal bayar dengan segala resiko yang ada. Yang penting kita udah terlepas dari jeratan setan pinjaman online ini ya. Berikutnya masih ada dari KSP Dana Kilat dari Raymond. Selamat siang, saya ambil pinjaman kredit Permata lewat aplikasi ini. Sudah bayar 2 hari. Sebelum jatuh tempo malah saya dimaki-maki katanya belum bayar. Ini sih gila ya. Maka untuk melindungi data-data saya ada baiknya dilaporkan ke pihak OJK. Ini juga gila teman-teman. Mungkin banyak sekali yang merasakan hal yang seperti ini. Udah bayar tapi di aplikasi nggak tertera, tidak diupdate pembayarannya. Jadi tagihannya masih ada walaupun udah dibayar. Jadi ini beberapa orang pasti merasakan hal yang seperti ini ya. Sebenarnya sistem pinjaman online itu nggak canggih-canggih amat kok. Nggak usah takut. Jadi sistem pinjaman online itu nggak canggih-canggih amat. Buktinya mereka itu seringkali salah dalam berbagai detail ya. Kita udah bayar tapi di sistem mereka kita belum bayar padahal kita udah bayar ya. Itu adalah hal yang menunjukkan bahwa sistem mereka itu sebenarnya nggak canggih-canggih amat. Cuma memang bahayanya mereka itu mempunyai data kita, yang pasti data-data kontak kita dan juga data foto kita, foto selfie, foto KTP itu pasti punya. Jadi kita takutnya di situ. Tapi sebenarnya mereka gak canggih-canggih amat. Masih ada dari KSP Dana Kilat teman-teman. Dari awal jangan minjam di sini, yang nagih banyak padahal. Belum tanggal udah ditagih pas harinya, yang nelpon bisa 10 orang. Nyesel pinjam di sini, tidak profesional. Yang nagih banyak banget pakai ancaman tidak rekomendasi. Jadi jangan pinjam di sini, yang kasih bintang 5 paling karyawannya. KSP Dana Kilat ini dulu pernah ratingnya itu di sekitar 2, pernah di ratingnya itu sekitar 2, habis itu sekarang naik jadi 3,6. Setelah saya lihat itu banyak sekali akun-akun fake ya. Jadi bintangnya naik itu karena akun fake alias akun robot. Jadi mereka itu beli ulasan. Seperti kalau kita itu beli followers IG, beli likes ya, atau beli komen di IG. Ada juga yang jual ulasan di Play Store, ada juga teman-teman. Dan aplikasi-aplikasi yang ilegal yang ratingnya rendah itu bisa naik lagi karena mereka membeli ulasan seperti itu. Berikutnya teman-teman, Cash No. Nah ini Cash No masih satu atap dengan si Dana Kilat tadi ya. Jadi kalau kita pinjam di Cash No itu bisa aja si Dana Kilat masuk ya. Kalau kita pinjam di Dana Kilat bisa jadi Cash No juga masuk. Dan ketika aplikasi ini digabungin banyak sekali, kita bisa mengajukan di situ ya. Dari Siti Suhamar, kalau tidak kepepet, lagi butuh duit, jangan pernah meminjam di sini. Tim penagihnya sangat tidak sopan. Yang bernama Dia Islami jatuh tempo hari ini. Mau dibayarkan hari ini juga. Kita sudah dimaki-maki dan dia malah bilang data mau disebar. Kalau kita kepepet jangan pinjam di sini. Nanti akan menyesal. Tim penagihnya sangat tidak sopan. Nah, ini teman-teman yang bernama Dia Islami. Ini pasti nama bohong ini ya, Mbak Siti ya. Tidak ada DC yang namanya Dia Islami di sana. Karena yang namanya DC itu pasti mereka tidak berani menunjukkan nama asli, identitas asli atau foto asli kepada nasabahnya. Karena itu sangat berbahaya bagi mereka. Karena di luar sana mungkin dunia real mereka itu juga si DC itu ngumpet-ngumpet ya, gak ngaku kalau dia itu kerjaannya adalah DC. Karena sebenarnya kerjaan DC itu adalah kerjaan yang memalukan, membuat orang resah, membuat orang susah, membuat orang ketakutan, sampai membuat orang bunuh diri. Itu adalah pekerjaan yang memalukan dan
menurut saya itu adalah pekerjaan hina. Salah satu pekerjaan paling hina yang ada di dunia adalah debt collector pinjaman online ilegal. Berikutnya masih dari aplikasi Casino, Faius. Ini aplikasi pinjaman online terbrengsek yang pernah saya alami. Belum telat bayar sudah ancam-ancam dan permalukan nasabah ke nomor-nomor kontak. Yang dimalingnya dari HP, menyalahgunakan kepercayaan kita atas izin kontak dan melanggar UU ITE dengan serius. Saya tidak tahu jenderal atau pejabat apa di belakang aplikasi ini sehingga jahatnya dan semena-menanya luar biasa. Tolong OJK, kabar eskrim diusut aplikasi ini, berbahaya dan sangat tidak manusiawi. Kalian berhutang maaf kepada saya. Siapa lo ya? Baik teman-teman, di sini poin pentingnya adalah saya tidak tahu jenderal atau pejabat apa di belakang aplikasi ini sehingga jahatnya dan semena-menanya luar biasa. Saya mau bahas itu ya. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, untuk menangkap pinjaman online ini itu sangat mudah sekali ya. Banyak sekali DC-DC yang udah keluar, DC-DC yang udah tobat itu bisa menunjukkan lokasi di mana pinjaman online ini, bagaimana sistem kerjanya. Bahkan mereka mantan debt collector itu secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kantornya itu di sini, bahwa sistem kerjanya seperti ini, karyawannya itu ini, kerjanya seperti ini. Seharusnya pihak kepolisian atau pihak yang berwenang itu bisa dengan mudah menangkap atau menggerebek kantor dari pinjaman online ilegal ini. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Yang namanya hukum di Indonesia itu sangat tidak bisa diandalkan. Jadi teman-teman, kalau kita berharap pada kepolisian, kita berharap pada OJK, kita berharap pada orang-orang yang berwenang, kita hanya berharap sama mereka itu tidak akan bisa meringankan beban kita. Karena mungkin pemikiran mereka hal ini bukanlah hal yang besar ya. Jadi mereka tidak fokus pada hal ini mungkin ya. Tidak fokus pada hal ini, fokus pada kasus-kasus lain yang lebih bonafit daripada pinjaman online dan mengabaikan semua laporan yang ada pinjaman online ini. Atau bisa juga memang benar kata Mas Faius ini ya, ada pejabat di belakang mereka. Ketika mereka didatangi, kan udah tahu kantornya di mana. Ketika mereka udah didatangi mau digerebek, ada sesuatu timbal balik yang mungkin bisa membuat mereka tetap aman ya. Saya tidak menyebutkan pejabatnya siapa atau dari instansi apa ya, karena emang itu saya tidak tahu sama sekali. Tapi praduga ini pasti ada di kalangan masyarakat. Yang namanya kantor udah jelas dibocorkan oleh para mantan DC, yang namanya sistem kerja udah jelas, tapi mereka kenapa gak ditangkap-tangkap? Kan lucu gitu ya. Kan ini sebuah hal yang menggelikan hati dan pikiran. Mungkin ada benarnya juga Mas Faius ini ya. Ada Casino masih, ada Berry sang kejora. Wah, saya ditipu, tanggal jatuh tempo masih tanggal 9, tanggal 8 suruh bayar. Karena tanggal 9 ada perbaikan sistem dan diwajibkan bayar tanggal 8 dan akan dapat dana refund 325.000. Bohong pasti ya. Sampai tanggal 10 gak ada dana refund yang masuk. Orang yang menagih langsung tidak bisa dihubungi. Apa ini pantas disebut penipuan? Ini juga bisa disebut penipuan teman-teman. Kalau kita mempunyai WA-nya, chat WA-nya, kita di save aja. Habis itu ketika kita udah mengajukan dan kita gagal bayar, nanti itu bisa jadi bukti kita untuk memperkuat diri kita dan memperkuat mental kita teman-teman. Paling nggak memperkuat mental kita ya, karena ketika kita melaporkan itu kepada pihak yang berwenang, itu belum tentu juga ditanggapi. Karena pasti udah ada ribuan orang yang melaporkan ini kepada pihak yang berwenang, tapi memang tidak ada tanggapan yang membahagiakan korban-korban pinjol ya. Jadi paling enggak itu bisa memperkuat mental kita ketika kita punya bukti seperti itu. Oke, begitu teman-teman tentang pembahasan video kali ini mengenai pinjaman online ilegal yang menagih sebelum jatuh tempo, meneror sebelum jatuh tempo. Semoga video ini banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman kalau suka sama video ini di like. Teman-teman juga bisa berkomentar di kolom komentar, sharing pengalaman tentang pinjaman online, ataupun ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab langsung atau buat video di video selanjutnya. Terima kasih juga buat kamu yang udah dukung channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Arul Murtado. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dan pandai menikmati kehidupan ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.